Bab 217. Bunuh satu orang. Di dalam aula. Hanya ada dua orang di aula, Mileye dan Wina Lian. Wina Lian mengambil cangkir teh di depannya dan menyesapnya. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya. Rasanya pahit, pahit tapi tidak manis, teh kualitas rendah. Dengan mengatakan itu, dia meletakkan cangkir tehnya. Mileye tersenyum dan berkata, "Nona Lian, melihatmu kali ini membuatku merasa sangat akrab." Bagaimana mengatakan kalimat itu? Oh ya, 3 hari berpisah bagaikan musim gugur. Wina Lian melirik Mileye, "Beberapa hari ini aku tidak melihatmu. Selain kekuatanmu telah banyak berkembang, teknik pelatihan juga telah berkembang pesat." Mileye ingin mengatakan sesuatu, tetapi Wina Lian berkata dengan suara rendah, "Ayo langsung ke intinya." Mileye mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Katakan apa pendapatmu." Wina Lian mengulurkan jarinya dan mencelupkan air teh, lalu menggambar lingkaran di atas meja. "Karena gurumu, seluruh dunia Kincang telah mengalami perubahan drastis, terutama Kingsu kita. Sumber energi telah rusak parah, dan energi spiritual hilang begitu cepat di mana-mana." Berbicara tentang ini, dia menunjuk banyak titik kecil di lingkaran. Selain itu, ada satu hal lagi, yaitu orang-orang dari benua Dewa Dataran Tengah. Setelah mereka memasuki Kingsu, mereka melakukan segala macam kejahatan dan menjarah dengan liar. Orang-orang ini secara pribadi kuat dan mandiri, jadi sulit untuk diberantas sepenuhnya. Untuk menyelamatkan Kingsu, kita harus mendekati dari dua sisi. Pertama, temukan urat spiritual dan pulihkan sumber energi Kingsu. Kedua, tenangkan hati orang dan lenyapkan musuh. Mileye sedikit terkejut, karena dia tidak menyangka bahwa Wina Lian ingin menyelamatkan seluruh Kingsu. Sepertinya tahu apa yang dipikirkan Mileye. Wina Lian berkata dengan suara rendah, "Semakin besar kemampuan, semakin besar tanggung jawab. Di Kingsu, yang paling kuat saat ini selain kerajaan Dayun aku adalah kamu Mileye dengan kerajaan Jiang, kerajaan Ming dan paviliun Zuixian di belakangmu. Jika kita tidak bertindak, paling lama dalam sebulan, seluruh Kingsu akan menjadi neraka dunia." Neraka di dunia. Mileye terdiam, wajahnya sedikit murung, karena apa yang dikatakan Wina Lian benar. Jika bukan karena dia datang ke kerajaan Ming akan menjadi api penyucian di bumi sekarang. Para master dari benua Dewa Dataran Tengah, jika mereka memasuki kota, mereka pasti akan melepaskan sisi tergelap hati mereka. Sifat manusia. Di dunia yang bermasalah ini, banyak orang telah kehilangan kemanusiaan mereka. Wina Lian menatap Mileye, menunggu jawaban Mileye, sementara tangan kanannya memegang cangkir teh dengan agak erat. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Melihat Mileye menggelengkan kepalanya, mata Wina Lian memiliki sedikit kekecewaan yang tidak bisa disembunyikan. Dia melepaskan cangkir teh dengan tangannya dan hendak pergi, tetapi pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, "Aku pikir tidak cukup dengan hanya aku dan kerajaan Dayun saja. Kita harus bersatu dengan semua orang di Kingsu, seperti negara Yue, negara Chu dan negara-negara lain, serta kultivator mandiri. Semua orang bergandengan tangan dan melakukan upaya bersama. Hanya dengan cara ini Kingsu bisa kembali damai." Dia, Mileye, tidak pernah berpikir untuk menyelamatkan dunia. Selama ini, dia hanya ingin melindungi orang-orang di sekitarnya. Tapi sekarang, dia tahu jelas bahwa jika dia hanya berpikir untuk melindungi dirinya sendiri, itu tidak hanya egois, tetapi juga bodoh. Karena sekarang dia bisa melakukan apa yang dia bisa, dan jika dia tidak membantu orang lain, suatu hari dia akan menemukan bahwa ketika semua orang mati, tidak ada yang akan membantunya. Memikirkan hal ini,
sebuah jiwa pedang tiba-tiba keluar dari tubuh Mileye. Jiwa pedang Kaines. Mileye tercengang. Karena ini tidak dilepaskan olehnya, jiwa pedang inilah yang keluar dengan sendirinya. Semakin banyak jiwa pedang di aula itu, dan lama-kelamaan seluruh aula itu tertutupi oleh jiwa pedangnya. Jiwa pedang ini seperti kabut putih dan dapat dirasakan dengan jelas. Inti dari jiwa pedang. Wina Lian menatap Mileye dalam-dalam. Kalau terus begini, Mileye akan mencapai kaisar pedang. Segera, jiwa pedang itu melayang keluar, tetapi pada saat ini, Wina Lian melambaikan tangan kanannya. Bang! Jiwa pedang yang baru saja dibagikan di luar aula langsung ludes. Tidak hanya jiwa pedang di luar aula yang hilang, tetapi jiwa pedang yang ada di dalam aula juga ikut tersapu bersih oleh sapuannya. Mileye menghadap Wina Lian, yang berkata dengan suara rendah, "Kamu bukan kaisar pedang, tapi jiwa pedang bisa begitu besar. Aku pikir ini karena tahu pedang kamu. Sebelum kamu memiliki kekuatan mutlak, sebaiknya jangan ungkapkan banyak kartu truf." Mileye mengangguk, dimengerti. Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan ada bola jiwa pedang di telapak tangannya. Pada saat ini, ia menemukan bahwa semakin besar kebaikannya, semakin kuat jiwa pedang Kaines dia. Jiwa pedang Kaines saat ini setidaknya 20% lebih kuat dari sebelumnya. Malah sekarang dia jadi penasaran banget sama jiwa pedang, karena wanita misterius memberitahunya kalau jiwa pedang itu lebih hebat. Pada saat ini, Wina Lian tiba-tiba bertanya dengan lembut, "Kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu akan bersatu dengan semua orang di Qingzhou." Mileye menyimpan jiwa pedangnya dan mengangguk, "Jangan remehkan orang-orang ini, kekuatan mereka mungkin tidak terlalu kuat, tapi jika mereka bersatu, mereka akan menjadi kekuatan yang hebat. Apalagi jika kita tidak menyatukan mereka, mereka sangat kuat. Mungkin mereka akan mengikuti Master Benua Dewa Dataran Tengah itu, dan kemudian situasinya akan menjadi lebih sulit." Wina Lian sedikit mengangguk, "Itu benar." Mengatakan itu, dia memandang Mileye, "Aku telah mengirim orang untuk mencari nadi spiritual dan menemukan di mana sumber energi Qingzhou berada. Selama ada cukup nadi spiritual, sumber energi Qingzhou dapat diperbaiki." Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, "Berapa banyak nadi spiritual yang kamu butuhkan?" Wina Lian menatap langsung ke arah Mileye, "Setidaknya ratusan nadi spiritual kualitas super." Mileye langsung membeku. Ratusan nadi spiritual kualitas super. Dia hanya punya satu sekarang. Dan yang satu ini, di seluruh Qingzhou, adalah keberadaan yang sangat langka. 100. Kemana untuk mendapatkannya? Wina Lian tiba-tiba tersenyum, "Aku berbohong padamu, Mileye." Wina Lian tiba-tiba mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan meletakkannya di atas meja, "Ini untukmu." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Setelah Wina Lian pergi, Mileye mengambil cincin penyimpanan, dan ketika dia melihat apa yang ada di dalamnya, dia tercengang. Pedang alam sejati. 3 pedang. Mileye berjalan keluar dari aula dengan sebuah cincin penyimpanan, dan pada saat ini, Wina Lian telah menghilang. Apakah wanita ini begitu murah hati? Mileye sedikit bingung. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di depan Mileye. Ketua Paviliun 5. Ketua Paviliun 5 menjentikkan jari, dan sebuah cincin penyimpanan muncul di depan Mileye. "Teman kecil, semua yang kamu berikan telah terjual. Total semua di dalam cincin penyimpanan 650 juta batu spiritual kualitas super. 650 juta batu spiritual kualitas super." Tangan Mileye tidak bisa menahan gemetar. Ketua Paviliun 5 tertawa,
jangan meremehkan teknik seni bela diri alam langit. Hal seperti ini sangat jarang bahkan di benua dewa dataran tengah. Mileye mengangguk, dia mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada ketua Paviliun 5. Ini adalah batu spiritual kualitas super yang kuhutang pada Paviliun Zuixian. Ketua Paviliun 5 tidak menolak, dia langsung meletakkan cincin penyimpanan. Seolah memikirkan sesuatu, wajahnya muram. Teman kecil, menurut kabar yang kuterima, Changlan Zhou sudah dalam kekacauan. Paling lama 1 bulan, Changlan Zhou mungkin akan hancur. Pada saat itu, Master Benua Dewa Dataran Tengah sangat mungkin akan datang ke Qingzhou. Tidak hanya itu, Benua Dewa Dataran Tengah juga mulai dalam kekacauan. Saat banyak orang yang tidak dapat bertahan hidup di sana, semua orang akan datang ke Qingzhou. Dan perkumpulan pelindung dunia seharusnya sudah meninggalkan Qingzhou dan Changlan Zhou. Berbicara tentang ini, dia menatap Mileye, jika kamu tidak bisa melepaskan kerajaan Jiang, kerajaan Ning dan Akademi Changlan, tolong buat rencana lebih awal. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, bagaimana Changlan Zhou bisa menjadi seperti ini? Ketua Paviliun 5 tersenyum kecut. Kekuatan paling kuat di sana tidak hanya gagal melindungi Changlan Zhou, tetapi juga mengambil inisiatif untuk menjarah sumber daya lokal dengan gila-gilaan. Dibandingkan dengan orang-orang dari benua dewa dataran tengah, mereka bahkan lebih jahat. Terutama Akademi Changlan yang ada di sana, mereka adalah mangsa yang paling gemuk, dan setelah mencari sumber daya, Akademi Changlan segera kembali ke benua dewa dataran tengah bersama murid-murid elitnya. Omong-omong, dia melirik Mileye, jika Mileye dan kerajaan Dayun seperti ini, aku percaya bahwa Qingzhou akan menjadi benua mati paling lama setengah bulan. Jelas, ini ujian kecil. Mileye berkata sambil tersenyum, senior, jangan khawatir, meskipun aku, Mileye, terkadang serakah akan uang, tapi masih bermoral. Ketua Paviliun 5 mengangguk kecil, aku masih tahu karakter teman kecilmu. Saat ini, Mileye menyerahkan cincin penyimpanan yang diberikan kepadanya oleh Ketua Paviliun 5 kepada Ketua Paviliun 5 lagi. Senior, ada 500 juta batu spiritual kualitas super di cincin penyimpanan ini. Aku ingin meminta senior untuk membeli 1 batch senjata spiritual, senjata dan armor alam sejati untukku, singkatnya asalkan bisa digunakan. Ketua Paviliun 5 melirik Mileye, dia tidak bertanya lebih jauh, menyimpan cincin penyimpanan dan mengangguk, aku akan datang mencari sobat 5 hari lagi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Setelah Ketua Paviliun 5 pergi, Mileye kembali ke aula utama lalu masuk ke menara penjara alam. Dia mengeluarkan 3 pedang yang diberikan Wina Lian kepadanya, dan melahapnya secara langsung tanpa ragu-ragu. Bukan menerobos alam, tapi menguatkan alam. Setelah mencapai alam harmoni dewa dan pertarungan sebelumnya dengan alam ribuan semesta, dia menemukan bahwa dia masih memiliki beberapa kekurangan. Yang paling jelas adalah tingkat alam yang sedikit tidak stabil dan tidak terlalu praktis untuk menggunakan teknik pedang. Karena kekuatannya dalam semua aspek telah meningkat terlalu banyak dibandingkan dengan alam mahir gaib sebelumnya, dan dia tidak punya waktu untuk beradaptasi. Oleh karena itu, dia tidak sepenuhnya memainkan kekuatan tempur yang seharusnya dia miliki dalam pertempuran sebelumnya dengan Tetua Hehuan. Jika tidak, sangat mungkin baginya untuk langsung membunuh Tetua Hehuan. Yang harus dia lakukan sekarang adalah menstabilkan tingkat alamnya dan menyesuaikan diri dengan alam harmoni dewa. Benua Dewa Dataran Tengah. Segenap sekte Hehuan kaget saat Tetua Hehuan kembali ke benua Dewa Dataran Tengah. Karena seluruh sekte Hehuan tidak pernah menyangka bahwa Tetua Hehuan akan terluka parah oleh Mileye.
Akhirnya Sekte Hehuan memutuskan untuk meminta bantuan, karena Master Sekte Hehuan tidak bisa meninggalkan benua Dewa Dataran Tengah untuk sementara waktu. Jika Sekte Hehuan ini tidak dijaga oleh Master, sangat mungkin untuk dihancurkan orang, karena saat ini benua Dewa Dataran Tengah juga lumayan berantakan. Jadi, setelah Tetua Hehuan pulih dari cedera, dia langsung pergi ke Sekte Han Utara atas nama Sekte Hehuan. Sekte Han Utara adalah kekuatan kelas 1 di benua Dewa Dataran Tengah, dan letak geografisnya khusus, sehingga pasukan biasa di benua Dewa Dataran Tengah tidak akan mudah memprovokasi Sekte Han Utara. Apalagi sekarang, setelah Sekte Han Utara memiliki menjadi Putri Suci Han Utara, pamor Sekte Han Utara di benua Dewa Dataran Tengah meningkat pesat. Putri Suci Han Utara saat ini adalah jenius yang paling mempesona di benua Dewa Dataran Tengah dan sekarang menjadi jenius yang memesona kelima dari peringkat jenius super. Dan kali ini, tujuan Tetua Hehuan datang ke Sekte Han Utara adalah Putri Suci Han Utara ini. Karena pernah berbudi, dia menginginkan seluruh Sekte Han Utara untuk membantu. Ini jelas merupakan mimpi yang sedikit bodoh. Tetapi jika hanya satu orang yang diundang, sama sekali tidak masalah. Di Istana Beihan, Tetua Hehuan berdiri dengan tenang, dikelilingi oleh udara dingin, bahkan dia merasa sedikit kedinginan. Setelah waktu yang tidak diketahui, seorang wanita cantik muncul tidak jauh dari Tetua Hehuan. Tetua Hehuan buru-buru membungkuk sedikit, lalu mengeluarkan liontin batu giok dan menyerahkannya kepada wanita cantik itu. Wanita cantik itu mengambil liontin batu giok dan meliriknya. Setelah beberapa saat, dia menatap Tetua Hehuan. Ada apa? Tetua Hehuan sedikit membungkuk lagi. Aku ingin meminta Putri Suci Han Utara untuk membantu Sekte Hehuan pergi ke Qingzhou untuk membunuh seseorang. Bersambung.